Nih, banyak banget yang bilang atau mendapatkan ancaman kalau DC lapangan pinjol bakal nekat mau menghadang di tengah jalan atau mungkin ngikutin kita atau nagih kita di tempat umum karena sulit banget nemuin kita. Nah, untuk masalah hal ini bener enggaknya, yuk kita akan bahas di video ini dan pastinya akan ada solusi yang mungkin bisa kalian gunakan untuk menghadapi DC lapangan yang nekat seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga teman-teman semua selalu diberikan rahmat dan juga berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yang paling penting adalah dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, untuk menghadapi masalah situasi gagal bayar ini saya tekankan kepada teman-teman, tidak ada solusi yang instan. Semuanya butuh proses dan semuanya juga butuh perjuangan kita. Ingat, tidak ada makan siang gratis di sini. Jadi kita tetap harus ada pengorbanan. Ya, setidaknya doa, ibadah, luangkan waktu untuk berzikir itu yang paling penting untuk saat ini. Karena kalian berada di situasi kecemasan, berada dalam situasi ketakutan, berada dalam situasi pemikiran-pemikiran negatif yang terus menyelimuti kalian sehingga kalian perlu yang namanya detox mental kalian, detox pikiran kalian. Dengan apa? Ya dengan doa dan hal-hal positif lainnya, ya. Oke, lagi kita bahas lagi nih tentang masalah DC lapangan katanya menghadang dan lain sebagainya. Saya rasa itu gertakan. Saya rasa itu cuman hasutan aja untuk menakut-nakuti kalian. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena udah jelas teman-teman. Di aturan OJK, di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023, di situ tertulis ya, DC pinjol hanya diperbolehkan menagih di 2 tempat aja. Alamat KTP atau alamat domisili. Nah, itu baru boleh. Selain itu di tempat umum seperti di mall, parkiran mall, atau mungkin di pasar, atau mungkin di Indomaret, ya itu sama sekali tidak diperbolehkan karena itu berada di ruang publik. Karena penagih harus tetap menjaga harkat dan martabat nasabah yang gagal bayar. Ini OJK loh yang ngasih surat edaran. Ini peraturan resmi loh. Ini bukan abal-abal loh. Ini bukan buat-buatan loh. Jadi saya rasa kalau DC-nya itu paham, kalau DC-nya itu mengerti soal aturan hukum, saya rasa dia tidak akan berani melakukannya. Cuman namanya DC, pengen kita segera bayar, pastinya mereka akan melakukan segala cara, segala hasutan, segala tekanan, ya. Siapa coba yang nggak takut kalau tiba-tiba kita pergi keluar rumah, tiba-tiba dihadang, dicegat, dan ditagih, kan pasti semua orang juga khawatir. Semua orang juga takut. Apalagi kita perginya kayak bawa-bawa keluarga kayak gitu. Itu pasti akan berdampak yang luar biasa teman-teman. Jadi ya mau dikata apa, mau bagaimanapun juga kita harus tetap optimis ya. Kita harus tetap berpikiran positif. Kita nggak boleh lengah gitu aja. Kita juga harus paham betul aturan-aturan yang berlaku. Dari surat edaran tersebut sudah jelas. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalau kalian merasa masih khawatir, masih takut-takut, teman-teman bisa download aja surat edarannya. Nanti itu bisa kalian tunjukkan ke DC-nya. Kalau DC nge-WA ngancam-ngancam seperti itu, tinggal kalian screenshot aja kirim ke mereka. Ya cari aja di Google ya, surat edaran OJK tahun 2023 nomor 19. Itu paling atas teman-teman tinggal klik aja, save aja, selesai. Itu teman-teman tinggal baca. Kalau nggak salah halamannya cuma 21 halaman kok. Saya rasa kalian baca 1 jam aja udah oke. Baca cepet aja. Tinggal kalian simpen aja poin-poinnya. Tujuannya apa? Biar teman-teman itu bisa memblokade hasutan-hasutan atau brainwash dari oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab tadi. Ya. Jadi penting bagi kita untuk tahu dan mengerti setidaknya wawasan-wawasan seperti ini tuh perlu kita pahami teman-teman. Kenapa? Ya jelas banget teman-teman. Karena permainan dari oknum-oknum DC ini adalah membuat kita resah, membuat kita takut. Kalau kita tidak punya wawasannya, kalau kita tidak paham aturannya, ya jelas kita akan takut, kita akan was-was. Nah itu yang menjadi incaran mereka. Harapan saya teman-teman tidak gampang takut dan tidak gampang resah soal hal ini ya. Karena kita udah jelas resikonya apa. Kita itu meskipun gagal bayar atau telat bayar tetap kok masih dilindungi oleh negara, masih dilindungi oleh peraturan. Kalau nggak mungkin OJK ngasih peraturan seperti itu. Bahkan di surat edaran tersebut juga dituliskan kok kita itu tidak boleh terus-terusan ditelepon. Ya nggak boleh di spamming telepon. Apalagi dengan nomor yang berbeda-beda itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ya
pada prakteknya masih banyak yang menyalahi. Oke lah, itu mungkin masih pelanggaran ringan ya, tapi kalau penagihan di publik itu termasuk penagihan yang cukup memberatkan ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semangat terus buat teman-teman semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, dan selalu dalam perlindungan Allah, serta diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dari keterpurukan ini, untuk bisa memperbaiki perekonomiannya, untuk bisa kembali lagi jaya, untuk bisa kembali lagi mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setidaknya teman-teman tidak terjerumus lagi dalam lingkaran setan hutang pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.